Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul adzim wa sadaqar rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MUI yang berbahagia, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah amanahkan kepada kita. Saat ini sehat walafiat, tidak kurang apapun. Harapan kita mudah-mudahan makin banyak aktivitas yang baik. Semoga Allah catat sebagai ladang amal ibadah di sisinya, dan banyak ucapan yang kita sampaikan semoga jadi nilai ibadah dan diterimanya doa-doa kita di hadapan Yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan semua pemirsa TV MUI Kota Bekasi yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini bisa menyimak dengan seksama dan baik. Semoga apa yang disampaikan ada nilai kebaikan di hadapan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang baik ini kita hanya intinya mengingatkan tentang kehidupan kita dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu ubudiyah. Bagaimana setiap waktu-waktu yang telah ditetapkan dalam melaksanakan ibadah, baik muakkadnya, ghair muakkad dalam beribadah, kita mesti harus benar-benar bukan hanya berteori dalam melaksanakan ibadah, tapi bagaimana mengimplementasikan keseharian kita dalam melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Yang harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima kebaikan kita. Kalau kita lihat dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, yaitu bagaimana amal-amal yang baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena banyaknya ibadah yang kita lakukan, tapi ahsanu amal, bagaimana kebaikan itu atau amal kita yang baik itu benar-benar diterima, yaitu yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya simak dalam satu ayat yang tadi di dalam surat 2 ayat ke-21 surat Al-Baqarah, itu perintah ini adalah khusus melaksanakan ibadah kepada manusia, bukan hanya kepada orang-orang Islam saja, tapi semua manusia diperintahkan oleh Allah supaya kita mengabdi beribadah kepada Allah dengan baik, dengan tuntunan yang sudah disampaikan kepada kita, tuntunan yang sudah diajarkan kepada kita, sehingga melaksanakan ibadah yang kita lakukan ini benar-benar kita mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada dasarnya ayat ini mengingatkan kepada kita, yaitu bagaimana kita ini harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Karena ayat ini diawali dengan harfun nida. Allah katakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu harfun nida itu adalah kata seru. Kalau saja kita diingatkan dan kita beri waktu oleh seseorang, pasti kita akan mendengarkan dan akan melakukannya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Mengabdilah, beribadahlah kepada Allah. Siapa Allah itu? Rabbakumul ladzi khalaqakum.
Rob kita semua, pencipta alam semesta serta isinya termasuk kita, ya, yang kita sering menikmati apa yang Allah berikan, rahmatnya darinya, sehingga dengan itu bukan lagi kita wajar beribadah, tapi memang diharuskan untuk beribadah mengabdi kepada Allah, di mana ibadah itu sudah diatur kaifiatnya, tata caranya, atau apa-apa yang sudah diberikan oleh guru, oleh para kiai ulama, yang tadinya itu dari Nabi kita Muhammad SAW disampaikan kepada kita. Karena pada dasarnya ibadah ini Nabi katakan al-aslu fi ibadati mamnu'an, asalnya ibadah itu mamnu, terlarang, hatta yakumu dalil, kecuali ada perintahnya atau ada dalil. Pemirsa MUI TV yang berbahagia, ayat ini tidak hanya di situ saja, hanya diperintahkan saja. Ternyata orang-orang yang sebelum kita juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya ritual yang kita lakukan sehari 5 kali, tapi banyak hal, banyak lagi yang lain yang ada nilai ibadah di hadapan Yang Maha Kuasa. Menyegarakan ibadah itu lebih baik dan lebih sempurna, bahkan sangat terpuji bila seseorang itu kalau mereka melaksanakan ibadahnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau ibadah selera menurut kita, yang menurut kita itu adalah betul, menurut kita ini adalah sudah sangat sempurna, kita khawatir kalau tidak mempunyai dasar atau dalil yang pasti, apa yang kita lakukan ini tidak diterima, tertolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu marrudatun la tuqbal. Kalau saja kita melaksanakan ibadah tidak dengan ilmu yang mumpuni, ilmu yang diajarkan, khawatir apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita lakukan itu, apa yang kita perbuat ini tidak ada atau tidak bermakna di hadapan Yang Maha Kuasa. Maka dari itu, dalam kesempatan-kesempatan yang kita lakukan untuk melaksanakan kebaikan, perlu semuanya dengan dalil yang sahih. Karena dalil yang sahih itu jelas adalah perintah dari Yang Maha Kuasa. Pemirsa TV MUI yang berbahagia, endingnya apa dalam beribadah itu? Yang pertama, setelah kita menyegerakan atau melaksanakan dengan sempurna mungkin, atau mungkin kalau sempurna jauh, minimal mendekati kesempurnaan, yaitu adalah bagaimana kita ini termasuk orang-orang yang disebut benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut orang yang taat, disebut orang yang memang apa yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita ini, kita taati, apalagi perintah. Masalah ibadah konsekuensinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perintahnya, konsekuensinya pasti kita menenangkan diri. Misalkan dalam melaksanakan yang kita lakukan ini, keseharian kita ini merasa jenuh, merasa capek. Kalau kita hitung-hitungan, capek sekarang ini kan ya paling selama kita hidup. Selama kita hidup, selama kita ada kesempatan. Tapi kalau sudah kita tidak ada kesempatan, kita tidak bisa lagi melakukan beribadah, tidak bisa lagi melakukan apa-apa yang diperintahkan. Kita tidak bisa berbuat banyak, hanya kesempatan ini. Kalau hitung-hitungan capek ini kan selama hidup saja. Toh kalau sudah tidak ada, khawatir kita sudah di alam kubur, kita pengen kembali lagi ke alam dunia untuk beribadah. Kalau kita lihat misalkan ada di dalam surat yang ke-63, surat Al-Munafiqun, ayat yang ke-10 di akhir ayat. Di situ jelas sekali orang-orang yang sudah wafat bahkan meminta kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah, laula akhadtani ila ajalin qarib
Kalau sudah dekat ajal kita, bahkan kita sudah wafat, sudah meninggalkan dunia ini, mereka meminta kepada Allah, mohon dikembalikan lagi atau diperpanjang umurnya. Mau ngapain? Fa'as-saddaqu wa akum minas sholihin. Mereka ingin bersedekah. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang soleh. Itu sudah tidak ada lagi waktu, karena sudah lewat waktunya. Maka di kesempatan yang baik ini sebenarnya tidak ada kata capek dalam beribadah. Secapek apa sih ibadah kalau kita lihat? Kalau hitung-hitungan kita capek, ibadah ritual yang kita lakukan misalkan sehari 5 kali itu hanya misalnya 10 menit lah. 10 menit kali 5 kali kan 50 menit, tidak sampai 1 jam. Sedangkan Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam. Dipakai kita 1 jam lah misalkan, 23 jam ya kemana gitu. Masa kita lelah, masa kita capek? Maka harus punya semangat yang tinggi gitu ya, semangat yang sangat luar biasa. Kalau ada alasan, saya mah sudah tua. Dalam ibadah itu tidak seperti anak-anak muda. Kalau misalkan Nabi bertanya tentang bagaimana orang-orang yang rajin tahajud, itu kan ada 3 versi. Yang pertama, aku ini tahajud jam 12 malam karena memang orangnya masih muda, masih mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang memang diperintahkan. Ada lagi yang lain, saya mah melaksanakannya habis sholat isya saja gitu, karena saya tidak mampu kalau malam-malam. Apa sih larangannya kalau misalkan habis sholat isya terus kita melakukan ibadah yang lain, misalkan melaksanakan sholat sunat lain gitu ya. Dan yang ketiga, ada juga melaksanakan sholat sunat menjelang subuh gitu ya, sholat tahajudnya menjelang subuh, mungkin jam 2:30 atau jam 3 atau jam 4 lah, karena sekarang subuh itu kan jam 5 kurang 7 menit ya, kurang lebih, kurang 10 menit. Habis melakukan hal-hal yang seperti itu. Artinya dalam ibadah itu tidak disamakan dengan antara orang-orang yang masih mampu, masih kuat, masih muda dengan orang yang sudah punya uzur gitu, sudah waktunya atau usianya sudah lanjut. Pasti tidak akan sama, sesuai dengan kemampuan. Mampunya mungkin sambil duduk, apa salahnya beribadah sambil duduk? Kalau memang tidak mampu berdiri, kalau memang bisanya misalkan dengan sempurna ya, berdiri, duduk dan sebagainya, itu kan lebih bagus gerakannya. Di samping itu sisi lain banyak manfaatnya, insya Allah dengan gerakan-gerakan itu ada nilai olahraga, karena kita juga penting ya olahraga, karena badan juga tanpa olahraga mungkin ada kejenuhan dalam diri kita sehingga pegal-pegal dan sebagainya. Dengan melakukan seperti itu banyak manfaatnya. Kalau kita lihat sampai ke dalam gitu ya, tentang ibadah itu banyak sebenarnya manfaat dari sisi gerakan sholat. Wallahu a'lam. Pemirsa MUI TV yang berbahagia dan sahabat yang lain yang mungkin ada yang mendengarkan di luar kita ya, mudah-mudahan saja banyak manfaat yang didapat dalam hal melaksanakan atau ketika datang perintah yang Maha Kuasa. Sebenarnya kalau masalah ketika datang perintah ibadah itu bukan hanya diarahkan kepada sholat saja misalkan. Kalau ada waktu-waktu misalkan kita perintah harus berangkat umroh, haji, kalau sudah ada kemampuan itu disegerakan. Terutama zaman sekarang ini kan katanya orang-orang krisis, katanya orang-orang sekarang ada penurunan dalam hal-hal pendapatan. Tapi orang yang berangkat haji atau umroh itu begitu berjubel, banyak sekali. Artinya kalau kita dilihat dari sisi lain, dalam hal melaksanakan ibadah ada ketergantungan di mana di sini, gitu ya. Makanya di ujung ayat, dalam ayat yang sampaikan saya tadi dalam prolognya, yang ujungnya itu kan la'allakum tattaqun. La'ala itu kan bermakna taroji, bukan tamani, dari kata raja. Ada satu harapan. Jadi orang yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah itu mudah-mudahan mendapatkan turhamun, mendapatkan rahmat. Kenapa mendapatkan rahmat? Ini ada satu cerita, orang dikasih usia 500 tahun.
lalu ibadahnya siang malam, puasanya, tahajudnya, qiyamul lail, semua ibadah-ibadah yang diperintahkan dia laksanakan, dan dia masuk ke dalam sorga. Ketika ditanya, apa yang memasukkan kamu ke dalam sorga? Dia bilang, karena ibadahku. Kata Allah, seret orang itu. Di malaikat menyeret orang itu, dan dia memohon ampun, ya Allah, ampun ya Allah, bukan karena saya ibadah kepadamu ya Allah saya masuk surga, karena rahmat. Kata Allah, ambil, jangan jadi dimasukkan ke dalam neraka. Artinya semuanya itu adalah kita mencari, mendapatkan atau ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ibadah kita nggak bakalan ketebus. Berapa tahun sih usia kita? Kalau dikasih saja misalkan 100 lah atau 80 tahun sebelum dewasa, mungkin kita tidak dihitung tuh nilai ibadahnya. Lagi anak-anak mungkin tidak dihitung karena belum balik, belum dewasa. Nah itu juga kalau masa mudanya kita rajin masih bisa dihitung. Kalau misalkan waktu mudanya kita jarang ibadah, sering ditinggal dan sebagainya, hitung-hitungan kalau 1 bulan cuman 30 hari, satu hari cuman 1 jam. Kita bayangkan 30 hari itu kan cuma 30 jam. 30 jam kalau dimasukin hari, cuma 1 hari 1 malam ditambah 6 jam. Sedikit sekali. Jadi kalau dihitung sekarang misalkan kita katakanlah 80 tahun usia kita, dikurangi mungkin 15 tahun karena belum dewasa. Itu juga belum lagi dikurangi yang kita bolos-bolos. Itu kira-kira dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak sampai 1 tahun, kita paling 4 atau 5 bulan kita beribadah kepada Allah. Padahal usia kita dikasih berpuluh-puluh tahun. Kebayang enggak sampai Allah bertanya, am hasibtum an tadkhulal jannah. Ini dalam surat Al-Baqarah 214 itu. Kata Allah, memangnya kamu bakal masuk surga? Kan begitu kata Allah. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa. Sementara kamu belum pernah dicoba yang begitu dahsyat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ini cuman sakit gigi saja, padahal masjid sebelah rumahnya, tidak mampu datang ke masjid. Ditanya kenapa tidak beribadah ke masjid, alasannya sakit gigi lah dan sebagainya. Itu kan klasik sekali. Belum banyak orang-orang dulu itu cobaannya bukan sakit gigi, darah pun, nyawa pun taruhannya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ironis sekali, kita ini begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, terkadang kita ya melalaikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja hari ini itu yang kita lakukan pada saat ini, pemirsa Muhyid TV yang berbahagia, harus adalah perubahan. Kalau kita tidak dirubah, masih begitu-begitu aja ibadah seketemunya saja, khawatir pahalanya juga seketemunya saja. Kan begitu. Allah menilainya juga seketemunya, orang nilainya juga seperti itu. Tapi Allah maha segala-galanya. Mungkin dosa kita banyak, mungkin kehilapan kita banyak, tapi Allah lebih banyak ampunannya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Muhyid yang berbahagia, sedikit memang ulasan yang terbaik ini, tapi kalau diterjemahkan keseharian itu luar biasa, dan konsekuensinya pasti Allah tidak akan membiarkan orang yang beribadah. Allah maha tahu dalam melaksanakan. Kenapa? Kalau di dalam surat Yasin misalkan ya, surat Al-Isra, atau di dalam surat-surat yang lain tentang Allah bertanya kepada badan kita, seluruh anggota tubuh kita, ini konsekuensinya kita dalam beribadah banyak apa tidak, bagus atau tidak. Misalkan di dalam surat Yasin ayat 65, di situ jelas sekali, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari ini, yang dimaksud adalah hari kiamat. Allahu a'lam. Kata Allah, pada hari ini, pada hari kiamat, nakhtimu, aku tutup, ala, terhadap afwahim, fa'mun mereka, lisan-lisan mereka, wa tukallimuna aydihim, nanti yang berbicara adalah tangan, kaki. Bahkan di dalam ayat yang lain misalkan penglihatan, pendengaran,
hati nurani, itu semuanya akan ditanya dan akan dipertanggungjawab. Kalau itu semuanya tidak ada aktivitas yang baik yang diperintahkan Allah, khawatir kita hidup ini sia-sia. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan kepada kita yang usianya mungkin ada yang 100, ada yang 70, macam-macam lah. Mungkin itu yang terbaik untuk beribadah kepada Allah selama kita masih bisa, dan mudah-mudahan saja memanfaatkan waktu dalam perintah Allah sangat bermanfaat untuk kita, dan kita bisa mengimplementasikan keseharian kita, sehingga harapan kita mudah-mudahan ketika kita capek di dunia, di akhirat tidak capek. Jangan sampai di dunia capek, di akhirat juga capek. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita bermanfaat, dan Allah wa iyyakum ajmain. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.